Roy Panci lagi. Berulah lagi. Emang kalau udah ke sudut tuh ada aja gitu cari alasannya berkelitnya seperti apa ya kan. Terus akhirnya dia ngaku bahwa dia eh, bukan salah satu pelapor dalam anggota TPUA, bahkan dia mengaku disaran depan namanya dimintai sebagai ahli, tapi kok congornya paling depan. Tapi kok lu paling lantang ya kan, paling lantang ngomongin ijazah palsu di bawah sono sini, TV sono sini. Hey, kalau ente memang dimintai keterangan sebagai ahli baru lu ngomong. Ini kan kagak. Ngomong sono, ngomong sini, ngaduk sono, ngaduk sini. Come on, Roy. Come on, Roy. Kalau udah panik emang susah, kelihatan banget gitu lu paniknya gitu ya. Aduh, udah gitu sekarang ngakunya juga, saya tidak ada kepentingan apa-apa." Iyalah, emosi bet gua. Dah, yuk langsung aja yuk kita lihat videonya nih. Dia debat nih sama ada Pak Susno 2J juga sama si Yakub ya. Yuk, gas. Jadi menurut Anda ini untuk menyudahi polemik ijazah asli atau tidaknya Pak Jokowi, ini endingnya harus di pengadilan nih? Ya, saya kira kan proses hukum itu tidak semua harus pada ujungnya di pengadilan. Bener, bener. Bisa aja ada pas lagi masa penyelidikan, ada mediasi. Tapi kan mediasi ini ditolak dong, ya kan? Ditolak dong sama Pak Jokowi. Kapok. Ada penyelidikan, ada penyidikan, kan, ada penuntutan dan kemudian pemeriksaan di persidangan. Dan dalam kasus ini memang kemudian ketika memang tidak ada peristiwa pidana, penyelidikan akhirnya mengambil sebuah kesimpulan tadi itu. Tetapi kemudian kan masih menimbulkan keraguan, masih menimbulkan pertanyaan. Antara otentik dan asli itu? Antara otentik dan asli tadi itu. Itu kan dua kata yang kemudian satu sisi, asli itu kan sesuai dengan asalnya, sesuai dengan asal usulnya. Maka kemudian dikatakan asli. Misalnya naskah proklamasi, aslinya adalah ditulis Bung Karno. Kemudian yang kedua adalah otentik. Otentik adalah sesuai dengan aslinya. Otentik hasil dari asli tadi itu. Misalnya naskah proklamasi itu adalah ditulis oleh Sayuti Malik yang kemudian asalnya dari Bung Karno tadi itu. Jadi dalam konteks ijazah ini polemik terjadi karena apa? Karena dalam rangka mencari kebenaran material tadi itu. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan kemudian asli atau tidak otentik, tapi apakah ijazah ini adalah benar atau tidak benar dikeluarkan oleh yang berwenang, bahwa yang bersangkutan punya kebenaran untuk mendapatkan hak tadi itu. Soal kemudian ini akan lari pada pengadilan atau tidak, yang penting prosesnya adalah transparan, prosesnya akuntabel. Jadi kalau dikatakan, nah, makanya kan digelar konferensi pers dan diumumkan ini bukti transparansi yang Bareskrim lakukan gitu ya. Dan dalam prosesnya juga Bareskrim juga sudah memeriksa beberapa saksi ya, kalau nggak salah sampai 39 saksi, bahkan juga ke Jogja juga, ke UGM, terus ke Solo apa Surakarta gitu ya kalau nggak salah, itu yang nemuin teman kuliahnya Pak Jokowi yang sekarang jadi guru besar kalau nggak salah ya. Nah itu ada prosesnya gitu. Cuman Roy tetap saja tidak mempercayai, masih meragukan hal ini. Ya gimana gitu kan. Dia juga emang nggak akan pernah bisa ngakuin. oleh Bareskrim ijazahnya identik nih artinya? Ijazah identik tadi itu hanyalah salah satu petunjuk, bahkan mengarah terjadinya sebuah asli dari ijazah tadi itu atau kemudian otentik ijazah tadi itu, bahwa identik ini hanya sebagai salah satu barang bukti untuk menunjukkan tentang kebenaran material yang lain tadi itu gitu. Jangan senyum-senyum Roy. Jangan senyum-senyum Roy. Ente terjebak dalam diskusi ini. Ente terlihat sangat amat. Udahlah Roy, udahlah. Cukup Roy. Bener dah. Mendingan lu gak usah ngomong beneran dah. Diem aja udah. Kelihatan bodohnya beneran. Oke, kalau dari Mas Roy sendiri? Ya gampangnya gini aja, Mbak misalnya ya, atau adik-adik nih, beli satu mainan asli, mainan beneran. Asli. Ya, kemudian beli ya aku udah senyum-senyum aja. Mainan KW 2. Sekarang antara KW identik dengan mana? Ya dengan KW. Jadi bisa jadi kalau itu yang pembandingnya adalah juga KW,
yang di sini ya identik juga dengan KW. Jadi harus Enggak gitu dong logikanya. Ini logikanya orang kebalik-balik gitu ya. Bisa jadi. Enggak, kalau memang itu barang KW, makanya dicari ijazah pembandingnya yang asli. Biar ketahuan itu asli atau palsu. Ya kalau ijazah pembandingnya cari yang KW juga, palsu juga, atau mungkin bukan keluaran dari UGM, ya terlihat palsu. Gimana bisa dibandingin gitu, Roy? hati-hati. Pembandingnya itu benar-benar yang benar apa enggak Tapi gitu. betul, benar malan. Iya. Membandingkan harus apple to apple. Persis. KW dengan KW. KW dengan KW lah. Asli dengan asli mestinya kan. Makanya begitu, makanya harus dilihat apakah ijazah yang Oke. dipilih itu ijazah yang dipilih secara subjektif Nah. dari teman-temannya atau random acak. Nah ini Kalau kita perlu harus kita tahunya publik tahu. Bahkan kemarin juga, aduh nih, ya gimana random gitu ya, random. Ya kan memang diambil yang teman seangkatannya dong. Nggak mungkin dong, masa ngambil random dari angkatan yang 90-an, yang seangkatan, kalau ibaratnya yang sejaman. Nah, ada katanya. Buktinya tuh harus yang sejaman, yang sejalan gitu. Jadi tahu memang ini di lab 4 juga ketahuan jenis kertasnya sama apa enggak, tanda tangannya juga sama apa enggak, jenis tintanya juga sama atau enggak. Usia kertasnya juga sama atau enggak, kan gitu, Roy. Memang udah parah nih orang nih, asli. Logikanya udah kebalik-balik, guys. Saking banyaknya kebohongan, saking seringnya bohong, saking seringnya nyebar fitnah, hoax. Nih, liatin, logikanya nggak jalan. Taunya gimana Ya. Pak Susno? Ini sebenarnya simpel ya, tapi mungkin dalam komunikasi masanya yang kurang begitu bagus. Setuju. Kenapa? Karena Diem, Roy. terlalu menitik beratkan kepada hasil laborat terhadap barang yang diteliti. Kalau bertumbuh di situ saja. Tapi kalau setelah kami teliti di laborat, ijazahnya Pak Jokowi identik dengan ijazah mahasiswa ini dan diakui oleh lembaganya. oleh lembaga yang mengeluarkan dan hasil didukung Benar, Roy. oleh hasil pemeriksaan bahwa betul dia kuliah di sana mulai dari Dengerin, bukti Roy. ini sampai tamat ini dan didukung alat bukti lain dia betul-betul di situ. Nah itu kan tidak ada pertanyaan lain. Tapi kalau ini kan Kalau senior dan bener gini nih, Bang. Lo, kalau senior kok bener begini. Lo, kok lu malah dukung kan? Akhirnya keceplosan kan lo. Lu tahu memang harusnya lu ngaku, emang lu udah ngaku sebenarnya. Kan Pak Susno Duaji jelasin apa yang Bareskrim lakukan dong. Iya dong. Dia prosesnya tuh udah bener yang di Bareskrim. Ijazah masuk, ditelusurin dari awal dia masuk, kuliah sampai lulus, itu dijelasin apa yang di Bareskrim. Kok lu tadinya nolak, kenapa lu setuju sama Pak Susno? Kan kan logikanya nggak jalan kan, ya kan? Tadinya nentang, kenapa lu setuju sama Pak Susno? Pak Susno lagi jelasin ini yang Bareskrim jalan. kocak ente kocak. Kalau kemarin kan sudah Tawa disandarkan pada saksi dan surat-surat yang ya, lain kan. tapi mudah-mudahan kita berdoa bahwa itu ada yang kita katakan tadi ya. Tapi kalau itu tidak ada, jika andai Nah. bahwa hanya didasari dari hasil laborat saja, maka akan menimbulkan pertanyaan. Nah, tapi kebenaran mungkin material nggak yang muncul uji kan lab gitu. itu 100% benar? Tidak Kalau bisa uji lab menyadarkan tadi itu kita, saja. kalau uji lab kita kan hanya membandingkan antara yang ini dengan yang ini, yang Betul. memang hasilnya otentik, Otentik. sama, identik. Tetapi kalau didukung lagi dengan statement di depan publik, kami tanyakan kepada UGM Nah. begini-begini, hasil lain begini-begini, maka ijazah tersebut adalah identik dan sah. Paham gak Roy? Nah nih aja lu Roy. Tapi lu nolak. Nah nih. Ini jelasin yang bener. Tapi narasi lu kenapa? Lu ngakuin pernyataannya Pak Susno Duaji, tapi di satu sisi lain lu gak terima apa yang Bareskrim lakukan. Come on Roy.
Come on Roy, ngantuk kali lu ya, ngopi. Karena problemnya gini Mbak, mengatakan identik dan identik itu tidak bisa kemudian menyimpulkan itu adalah asli atau palsu. Tanda tangan kita berdiri dengan duduk itu bisa berbeda. Padahal asli dari orang yang bikin tanda tangan. Jadi poinnya adalah menyandarkan hasil lab 4 yang mengatakan itu sudah identik, tidak bisa menyimpulkan itu adalah ijazah yang asli. Didukung dengan alat bukti yang lain. Artinya ketika ini ditutup, jangan-jangan Mas Roy sendiri mau buat laporan baru nggak nih? Kalau saya nggak ada kepentingan, benar. Saya nggak ada kepentingan apapun ya. Kita Tapi kan kepentingan menuding ilmiah. Mas Roy. Iya, iya. Kan kita kan ilmiah aja. Nggak ada kepentingan sampai sejauh ini, nggak mungkin dong Roy. Nggak mungkin dong Roy, kalau lu bilang nggak ada kepentingan Roy. Kok enteng banget congor lu. Kok enteng banget congor lu. Ya kan? Sampai ngegeruduk UGM. Musik-musik. Sampai lu demo bawa-bawa nama Pak Jokowi, ijazah palsu. Please, ngomong lu nggak ada kepentingan. Please. Jangan kayak gitu Roy. Playing victim juga nih orang nih. Asli, kok ngomong enteng banget gak ada kepentingan apa? Apa? Busuk banget. Kita dengerin lagi. Ya sih gak ada kepentingan. Come on, Roy. Kalau gak kepentingan, gini ya, kalau gak ada kepentingan kok iseng banget gitu. Terus, ngapain ya gitu. Oh, lapor ijazahnya Pak Jokowi palsu ke Bareskrim, iseng gitu, nggak ada kepentingan, iseng aja gitu. Mas Roy sendiri mau buat laporan baru nggak nih? Kalau saya nggak ada kepentingan, benar. Saya nggak ada kepentingan apapun ya. Kita Tapi kan menuding ilmiah. Mas Roy. Iya, iya. Kan kita kan ilmiah aja. Jadi Pak Roy ini bukan terlapor, bukan melapor. Iya, makanya ditanya Saya mau itu lapor. hanya kata sesuai. Dicekin sama Mas Sus tuh. Jadi si Roy ini bukan pelapor, bukan terlapor, tapi penuding. Iya dong, bener lagi. Mantap banget Pak Susno, mantap, masuk. Mas Roy sendiri mau buat laporan baru nggak nih? Kalau saya nggak ada kepentingan, benar. Saya nggak ada kepentingan apapun ya. Kita Tapi kan kepentingan menuding ilmiah. Mas Roy. Iya, iya. Kan kita kan ilmiah aja. Jadi Pak Roy ini Ilmiah bukan terlapor, bukan melapor. Iya, makanya ditanya Saya mau itu lapor. hanya kata sesuai dengan ilmiah. Ya, jadi statement bahwa itu fake or not fake, miss or mismatch, itu adalah definisi ilmu pengetahuan, gitu loh. Jadi sebenarnya tidak bisa ilmu pengetahuan, oh fake, oh salah, Anda mengatakan fake, Anda dihukum. Kami bicara di ranah ilmu pengetahuan. Apa ranah ilmu pengetahuan apa, Roy? Come on, Roy. Anda bawa isu ini sampai tingkat nasional dan diomongin kemana-mana dan Anda menuduh. Ingat ya, menuduh. Beda dong. Fitnah Anda sudah. Come on, kalau sekarang lu cuci tangan udah terlambat, Roy. Tenang, udah terlambat. Oke, sabar aja. Bukti digital itu nggak bisa lu tutupin. Oke. Bukan di ranah. Tapi menarik biasa. Mas Roy ini tuh motivasinya apa sebetulnya? Iya, itu. Kalau motivasinya demi berbicara- kejujuran dan demi pengetahuan. Nah, kalau berbicara soal Ini nggak ada motivasinya, iseng banget gitu. Tes mental kali ya. Ngelaporin ijazahnya Pak Jokowi ke Bareskrim, palsu nih. Iseng banget gitu. Nggak ada motivasi apa-apa. Asik. atau motivasi Mas Yakub, kemarin itu kan Pak Jokowi datang ya beberapa waktu lalu melaporkan Mas Roy Suryo ini sebenarnya sebagai terlapor apa enggak? Saya juga bingung nih. Iya. Lapor di Polda. Jadi Metro ini, Mbak. terlapor. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Mengenai terlapor, Ya, kita dengarkan dulu Mas. saya klarifikasi sedikit agar tidak ada kesalahan ya. Tentunya pada saat kami membuat laporan, Pak Jokowi kan tentunya menjelaskan peristiwanya dengan betul. Peristiwanya ini apa yang dia lihat, kemudian ada sebuah video yang diduga di dalamnya ada orang yang mencemarkan nama baik beliau. Ya. Kemudian tentunya jelas di situ di laporan yang disebut siapa yang dia duga adalah orang-orangnya. Oke. Tapi tentunya karena ini adalah objeknya sebuah video, perlu kan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah benar orang yang tersebut itu adalah orang yang kita duga? Betul. Kan bisa saja ada AI kayak kemarin kasus Bu Kofifa, Kang Deddy dan Pak Ahmad Lutfi itu.
bahwa ada video menyatakan bla bla bla, ternyata bukan. Jadi di situ Pak Jokowi datang sebagai pelapor. Tentunya. Dan Di Polda Metro kan? Yang di Polda Ya, Metro. Dan betul. terlapornya salah satunya Dia juga. bukan. Jadi dia melaporkan suatu peristiwa disebutkan di peristiwa tersebut bahwa saya melihat suatu video di video sini Di orangnya situ ada siapa? orangnya kami duga adalah ada yang inisial kami sebutkan kemarin. Tapi tentunya siapapun di dunia ini tidak bisa tentunya menyatakan secara pasti ini adalah orangnya, karena kan harus diselidiki dulu apakah benar. Makanya itu di Polda tentunya kemarin logikanya mereka harus memanggil dulu pihak-pihak untuk dipanggil undangan klarifikasi kan, apakah betul? Statusnya sebagai? Apakah betul? Itu Kan asas praduga tak bersalah dong, ya kan? Benar dong, benar dong. statusnya silakan ditanya. Bentar, Kak Adi. Diklarifikasi. Mas Yakob, jujur, betulkah Anda mengatakan bahwa terlapornya adalah RS, RS, TT, ES? Kami sebutkan bahwa di dalam video tersebut kami duga adalah orang-orang tersebut. Disebutkan inisialnya loh. Disebutkan, kami Iya. sebutkan. Enggak, dalam Iya. laporan kami bukan inisial, Mas. Dalam laporan kami nama penuhnya kami sebutkan. Nah, namun kan itu kan jelas, betul. Jelas, Dua betul. itu, Di kronologinya ada. Jadi Mas tenang saja. Jadi pasti ada. Emang niat dilaporin, Roy? Lu, Roy. No, ya emang niat dilaporin. Jadi kan sudah jelas. Jelas. Niatnya ngelaporin. Jelas. Lah emang karena lu didiemin nggak bisa. Hei. Di situ kan kami duga adalah orang-orang kan duga tersebut. juga. Tapi tentunya kan kami tetap Pusing mengedepankan banget perbuatan gua ngeliatin bersalah dan gelagat kami TV lu. harus menghormati proses penyelidikan yang ada. Betul. Siapa tahu AI. Makanya itu harus dilakukan penyelidikan, ditanya harus diklarifikasi dulu dong. Yang kami sebutkan di situ pada tanggal sekian Anda di mana? Apakah Anda betul ada di video tersebut? Ketika itu baru bisa menghasilkan penyelidikan yang betul-betul Dan dipertanggungjawabkan. paling lucunya, Pak Andre, itu supaya orang tahu, yang dilaporkan di dalam surat panggilan undangan itu adalah peristiwa tanggal 26 Maret 2022. Saya tidak ada dalam itu, dalam video yang disebutkan tanggal 26 Maret 2025 Oke, Pak Andri. itu. Berarti udah. Ya, Gini, Roy. Ini biar nggak kebalik ya, biar pada pinter lu semua ya. Gini ya, Roy. Memang video itu peristiwa, kan dibilang peristiwa di dalam video tanggal 26 Maret 2025. Itu video bisa jadi rekaman. Bisa jadi itu pengambilan gambarannya nggak tanggal 26, bisa tanggal 25 atau 24. Makanya pas ditanyain tanggal 26 lu di mana? Ya jelas aja nggak di tempat yang dituduhkan gitu. Ya mungkin aja lu lagi ngapain kan, lagi mancing kan, gitu juga nggak tahu gitu. Tapi memang yang dilaporkan adalah peristiwa di dalam videonya yang jelas. Inti masalahnya adalah itu. Jadi lu mau di mana juga tetap kejaring gitu aja, ya kan? ada. Tahun lama ya. Jadi Silakan. Nanti lokus dan tempusnya 26 Maret 2025. Jadi ini statusnya tidak sebagai ada. pelapor. Atau apa nih? Karena bingung katanya nggak ada nama terlapor. Jadi tapi tadi begini. apa kata Mas Yakob? Kalau Saya Dengerin, mungkin Pak Susno lebih ngerti ya, karena dia kan mantan penyidik ya. Pak Roy kan dituding kan. Iya. tidak membela salah satu pihak ya. Sebagai penyidik katakan ini melapor. Melapor kalau nggak ada yang perlu kalau ada apapun yang diketahui harus dia masukkan. Orang yang dilaporkan belum tentu bersalah. Betul. Apalagi peristiwanya 2022. 25. Enggak, sorry. 26 Maret 2025. Iya, 20 ya. 12. Itu peristiwa videonya ya. Mungkin diupload di tanggal 26 Maret 2025. Jadi peristiwa videonya di tanggal itu. Ya biasa jadi memang pembuatan videonya rekamannya di sebelum itu, guys. Bisa tanggal 25 atau 24. Makanya dia berkilah tanggal 26 Maret gua nggak ada di situ kok. Apalagi misalnya setelah dicari unsur-unsur pasal yang dituduhkan, dia tidak masuk di situ. Jadi jangan takutlah. Dan Ada ini 5 bagus pasal kan? sekali Kalau tidak salah 5 untuk pasal. 310, memberi 311, 311, 27A. 27, 32 dan 35. Nah, Iya. yang jahat yang dua itu. Pidana Memadukan itu. antara Jahat-jahat. Mulut ente yang jahat. Mulut ente yang jahat. aduan dan yang delik dicari biasa. adalah kebenaran material. Nah, itu dia. Yang dicari adalah kebenaran materialnya. Salah satu unsur dari pasal yang
dituduhkan tidak terbukti maka gugurlah dia. Nah, Ya. Jadi Nah, tidak nih, perlu nah, nih. takut, don't worry. ini penting Pak. Oke. Yang disampaikan Prof. Kalau Agita. gitu- Jadi ada aduan dan tadi disambut Ada tadi. delik Prof. umum kan. Nah, itu. Kalau 310, 311 itu kan delik aduan. Betul. 27 di Undang-Undang ITE pun juga begitu kan. Bahwa kemudian MK juga membatasi kalau misalnya lembaga negara kan tidak boleh Ya. menjadi Atau pejabat pengadu. negara. Oke, Pejabat artinya? negara tidak boleh mengadu. Nah 32, 35 ini yang kemudian delik biasa. Yang kemudian ini nanti menjadi kesulitan. Misalnya Pak Jokowi bermaksud mencabut aduannya, maka proses berjalan di Cengar-cengir lu, Roy. Nah, kalau penyidikan gitu pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab sama Mas Yakub, sebenarnya ini jadi nggak sih Pak Jokowi ini memidanakan Mas Roy Suryo? Oh, jadi dong, udah pasti. Gas terus, jangan sampai dicabut. Biarin sampai pengadilan, biar ada kekuatan hukum ijazahnya Pak Jokowi ya. Karena kalau tidak, mereka akan terus koar-koar. Dan terus menarasikan yang tidak-tidak. Bener-bener dah. Buang aja ke Nusa Kambangan, guys. Asli. Ampun. Dah, sampai sini dulu guys. Thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ketemu lagi di konten gue berikutnya. Bye, assalamualaikum. Peace.